Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik terkait dengan kunjungan Pak Ganjar Pranowo ke Papua pada tanggal 20 November kemarin. Dengan topik masyarakat Papua ternyata suka pemimpin yang merakyat. Namun satu hal sebelum kita lanjut, kita clear dulu bahwa Papua ini memang memerlukan perhatian khusus. Tetapi kita bersyukur sejak pemerintahan Joko Widodo, Papua dibangun dengan sangat bagus di luar nalar pemikiran kita selama ini. Sehingga kalau dilihat secara sepintas, Papua sudah beda, sangat beda dari yang Papua yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan luas pulau ini, bukan pulaunya ya, Papua Barat atau Papua Indonesia itu ada sekitar 82 sekian ribu kilometer. Katakanlah 83.000 kilometer. Sementara Pulau Jawa itu 129.000 kilometer. Kita sederhana. Kalau dilihat dari populasinya, Pulau Jawa itu hampir 150 juta rakyat. Sementara Papua itu hanya 4,5 juta jiwa. Dan Papua asli itu hanya sekitar 3,8 juta orang. Dua daerah yang begitu luas, bagaimana pemerintah kita bisa membangun infrastruktur baik di darat, di laut, dan di udara agar masyarakatnya bisa terperhatikan lebih baik. Tetapi itu terus dilakukan. Jadi yang saya termasuk terkesan kemarin dari kunjungan Pak Ganjar Pranowo ke Papua ini adalah tanggapan masyarakat, termasuk masyarakat adatnya. Begitu tertarik dengan sosok Ganjar Pranowo. Karena ternyata mereka memang juga selama ini memperhatikan bahwa Pak Ganjar Pranowo ini, khususnya selama beliau menjadi gubernur di Jawa Tengah, sangat memperhatikan kepentingan anak-anak Papua yang punya pendidikan atau yang tinggal di Jawa Tengah, daerahnya Pak Ganjar. Sehingga mereka memberi gelarnya tokoh yang memperhatikan rakyat Papua. Kita tak menyangka bahwa mereka begitu rendah hati memberikan penghargaan itu ya. Itu sesuatu banget. Mereka terkesan dengan Ganjar Pranowo ini karena Ganjar Pranowo ini mereka nilai sebagai pemimpin yang merakyat. Memang ya harus diakui bahwa pemimpin yang merakyat itu bukan tidak bisa ujuk-ujuk ya. Pemimpin yang merakyat itu memang lahir dari rakyat. Besar di tengah-tengah masalah rakyat. Dan berbuat di tengah-tengah masyarakat rakyat. Nah, Ganjar Pranowo mempunyai itu. Sama dengan Pak Joko Widodo sebelumnya. Jadi perhatian mereka, tokoh-tokoh yang seperti ini, memang sangat peka dengan kepentingan warga. Karena juga mereka bahagian dari warga itu. Dan merasakan bagaimana susahnya menjadi warga dengan kondisi seperti itu. Kita tidak bisa mengharapkan hal seperti itu lahir dari seorang misalnya capres nomor 1 dan nomor 2. Tidak bisa. Pertama, kulturnya memang berbeda. Misalnya Pak Anies itu, walaupun dia artinya warga negara kita, tetapi kan leluhurnya itu suka dari negeri Yaman dengan kulturnya tersendiri. Begitu juga dengan Pak Prabowo, walaupun nenek moyangnya itu pendiri dari BNI yang kita kenal sekarang ini, tetapi dia kan memang punya kultur tersendiri. Dan kedua tokoh ini percayalah tidak akan mampu hidup di tengah-tengah rakyat biasa, jangan rakyat yang sudah artinya rakyat yang tidak ada AC-nya, rumahnya tidak ada AC-nya, listriknya biar pet,
artinya di masyarakat sederhana. Nah, tokoh kita ini, Ganjar Pranowo ini, memang benar-benar tokoh yang lahir di tengah masyarakat seperti itu. Jadi dalam kehidupannya, istilahnya itu nginap di rumah-rumah warga itu adalah sesuatu yang biasa saja, nggak ada apa-apa. Dan dia bisa enjoy di tengah-tengah hal seperti itu. Dan bagi kepemimpinannya, itu memang mendapatkan masukan yang fresh from the oven. Artinya apa adanya dari lapangan. Sehingga dia tahu betul apa masukan-masukan yang memang perlu direspon gitu. Kalau kita kembali ke masyarakat Papua ini memang kan masih banyak yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pedalaman. Nah, umumnya mereka yang di daerah pedalaman ini masih ada, mungkin boleh dikatakan ya, masih banyak juga yang hidup dengan pola masyarakat Pramu. Masyarakat Pramu ini maksudnya adalah masyarakat yang sepenuhnya itu bergantung kepada kemurahan alam. Maksudnya itu begini, jadi kalau misalnya terjadi, dia membutuhkan uang begitu ya, dia tinggal pergi ke hutan, mencari burung, dijual, dapat uang. Atau pergi ke hutan, cari getah gaharu, dijual, dapat uang. Atau menangkap ular, menangkap binatang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di atas tingkatan itu, ada juga yang sudah mengenal pertanian, tetapi masih memanfaatkan alam sebagai penghasilan keduanya. Jadi dia bertani, dan dia mampu untuk itu. Tetapi kalau ada waktu legonya, dia cari sesuatu yang bisa dijual untuk keperluan keluarganya. Namun demikian, di tengah-tengah di pedalaman Papua itu, menanam kopi itu sudah, petani kopi itu sudah berkembang. Banyak kopi yang kita kenal dari kopi Jaya Wijaya, kopi banyak sekali, saya lupa nama-namanya. Dan itu sangat diminati orang karena memang alamnya yang bagus ya. Nah, begitu juga dengan petani karet, banyak di sana. Artinya apa? Heterogen ya. Ada yang masih Pramu tadi, ada yang sudah maju. Jadi ini memang masih bagian dari gambaran penduduk warga masyarakat Indonesia yang dalam lingkungan warga miskin yang belum berpenghasilan tetap. Nah, kita kemarin kan bilang bahwa buruh itu sudah, walaupun gajinya masih tergolong kecil, tetapi dia udah berpenghasilan tetap. Tapi kalau petani ini, kalau Pramu ini sama sekali nggak ada jaminannya dia akan dapat uang hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Tergantung Madam Mutia dan rezeki sendiri ya. Jadi bagaimana meningkatkan, kalau Pak Ganjar kan concernnya itu meningkatkan pendidikan anak-anaknya dan juga penghasilannya. Jadi ekonomi kerakyatan Pak Ganjar ini sangat eager membicarakannya. Dan memang itu bagian dari yang sangat mendapat perhatian waktu dia dalam menjabat sebagai gubernur waktu di Jawa Tengah. Nah, di Papua ini sama. Sebetulnya dari penelitian Bapak Pastor Cornelis ya, atau di sana disebut dia Pastor KS itu dari Bopendigul, Tanah Merah, mereka sudah pernah melakukan penelitian sejak tahun 87 bahwa tanaman karet itu sangat cocok untuk orang Papua. Alasan beliau itu ada 4. Satu, memang karet itu cocok di Papua, hidupnya baik, cocok. Nah, yang kedua, karet ini tidak kena hama atau sangat langka kena hama. Dan
perawatannya sederhana ya, sederhana, asal bisa bersih-bersihin, ya nggak perlu pupuk, nggak perlu pemeliharaannya rendah sekali, ringan sekali. Dan bisa dipanen sepanjang tahun. Dalam artian kan kalau selama ini kita tahu itu kalau lagi hujan nggak bisa dipanen atau tidak bisa menderes gitu ya. Tapi sebetulnya kalau antar batangnya itu bersih, dia nggak kena hujan. Jadi kapan saja. Jadi kalau misalnya pagi ini hujan ya udah, nanti mungkin sekitar jam 9 baru kita mulai menderes. Karet ini bisa dijual, artinya kayak ATM lah ya. Kayak ATM versi beda ya. Nah, begitu misalnya pagi ini kita menderes, menyadap karet, nah nanti siang sudah jadi, dijual, dapat uang. Cocok sekali untuk warga Papua. Kalau menurut pastor ya, karena orang Papua itu kan santai bawaannya. Kalau bahasa Jawanya mungkin disebut malas, pemalas, tapi sebetulnya enggak, santai. Kalau masih ada makanan untuk besok ya ngapain susah-susah. Nah, artinya budaya ya. Nah, beda misalnya kalau mereka diajak menjadi plasmanya bertanam sawit. Sawit ini adalah produk industri, artinya tanaman industri yang harus terkontrol kapan dia dipupuk, kapan dia dibersihkan, kapan dia harus dipanen. Kalau itu terlambat ya hancur. Nah, kalau dari penelitian itu, ini tidak cocok untuk masyarakat Papua. Jadi karet ini, nah ini kan nanti masukan untuk Pak Ganjar kalau memang jadi presiden. Dan sudah berhasil di beberapa daerah, termasuk di Merauke, termasuk di daerah-daerah lainnya. Nah, dan juga peternakan babi. Peternakan babi ini kan sangat sederhana ya. Sebetulnya kalau diseriusin, ya bisa saja ya. Tetapi istilahnya sediakan kandang, taruh anak babi di situ, kasih makanan, selesai. Itu kan artinya untuk orang-orang santai. Tahu-tahu sekian bulan jadi jual. Karena Pak Ganjar ini concern dengan pertanian, beliau ini kan termasuk yang mengenalkan pertanian modern secara sederhana, di mana tidak perlu lahan yang luas, di mana perlu malah pakai rumah kaca yang pakai plastik, dan sudah bisa diprogramkan sehingga kalau sudah itu jadi, nah, airnya tinggal mengalir, artinya ya yang diperhatikan ya suplai airnya bagus atau tidak kan. Artinya sudah bisa diprogramkan bahwa kebun itu ya jalan sendiri, otomatis. Tahu-tahu dipanen. Nah, itu kan menarik untuk dikembangkan di daerah-daerah seperti Papua. Begitu juga dengan semangat wira swastanya. Kalau wira swastanya itu, kalau saya lihat ya, kesamaannya itu dengan di daerah saya, daerah Batak, Angkola, Mandailing sana itu, ibu-ibunya itu sangat eager untuk berpartisipasi menambah penghasilan untuk keluarganya. Baik itu mereka bertani, hasilnya dijual ke pasar, dan ada lagi yang lebih dan memang menjadi penjual. Baik itu sayuran, baik itu lontong, baik itu baju-bajuan dan sebagainya. Masih ingat dulu kalau Bapak mungkin tahun-tahun 90-an ya, 80-an, 90-an. Inang-inang, ibu-ibu yang pedagang di Batam. Nah, mereka kan akan beli di Batam, bawa ke Medan, bawa ke Jawa, harganya kan berbeda sekali. Nah, mereka berani. Dan istilahnya kalau petugas-petugas pabeannya itu hanya klemek-klemek, disikat sama mereka. Nah, di Papua itu juga ibu-ibu itu, mama-mama itu penjual. Nah, artinya potensi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di Papua itu sangat besar dan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Hanya masalahnya memang bagaimana menggali semangat itu yang di sana.
Jadi kalau saya melihat kemarin bagaimana apresiasi masyarakat dengan Pak Ganjar Pranowo itu sungguh menggembirakan ya. Bahwa mereka berharap semoga setelah Jokowi tidak bisa lagi jadi presiden, maka muncullah Ganjar Pranowo yang akan menjadi penerusnya. Dan mereka melihat memang itu satu pembawaan, satu style lah ya. Orangnya ramah, dari rakyat biasa, itulah yang memberi harapan. Semoga masyarakat Papua memperolehnya. Dan Pak Ganjar bisa jadi presiden yang ke-8 pada waktunya. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.